Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Tadi sudah kita berikan penjelasan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah meninggalkan jalan yang sangat terang, jalan yang sangat jelas, agama yang tidak ada satu keraguan di dalamnya. Semuanya sudah terang, jelas dalam persoalan akidah, jelas dalam persoalan ibadah, jelas dalam persoalan akhlak, jelas dalam segala-galanya. Tadi alhamdulillah sudah kita berikan penjelasan agak panjang yang berkaitan dengan kejelasan yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disampaikan oleh Allah tentang dirinya dalam Al-Qur'an, tidak ada satupun yang tidak jelas, tidak ada satupun yang meragukan. Yang membuat jadi sulit itu kita sendiri yang menyulit-nyulitkan diri kita di dalam memahaminya. Karena sulit untuk dipahami, berujung pada penolakan dari apa yang telah dinisbatkan dan ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah tetapkan baginya sifat yang berhubungan dengan zatnya, wajah umumnya, sudah wajah. Seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tapi apakah ada wajah? Iya, karena dia yang menyampaikan. Nah, inilah beda nanti ayat laisa kamitslihi syai'un ketika berada di tangan ahlul kalam dengan ketika berada di tangan ahlus sunnah. Laisa kamitslihi syai'un oleh ahlul kalam dijadikan ayat untuk menolak apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Oh, itu tidak wajah tuh. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Oh, itu bukan dua tangan tuh. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kembalinya semua kepada ayat ini. Ditolak semuanya. Itu tidak, itu tuh bukan istawa tuh. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Tetapi ahlu sunnah yang imamnya adalah Rasulullah SAW dan diyakini oleh para sahabat, ayat laisa kamitslihi syai'un digunakan untuk menetapkan semua sifat Allah lalu tidak menyamakan dengan makhluk manapun. Nah, dia punya wajah? Iya. Samakah? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Apakah Allah istiwa di atas aras? Dalam artian yang sesungguhnya istawa? Iya. Seperti apa? Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi laisa kamitslihi syai'un untuk mengisbat sifat Allah dan menafikan keserupaan. Sementara dalam ahlul kalam ayat ini untuk menolak karena dianggap sama dengan makhluk. Padahal ayat ini sudah menafikan semua bentuk kesamaan sehingga tinggal kita imani. Kalaulah bukan karena Nabi meyakini bahwa Allah punya wajah, mustahil dia akan sering berdoa supaya di akhirat kelak diizinkan untuk menikmati melihat indahnya wajah Allah. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan dia akan mendapatkan surga. Wa ziyadah, ada tambahannya. Nabi sendiri yang menafsirkan kata ziyadah itu dalam riwayat Sahih Muslim. Apa kata Nabi makna ziyadah di situ? An-nazaru ila wajhillahil karim, melihat kepada wajah Allah yang maha mulia. Wajah yaliku bijalalihi, yang layak dengan keagungannya.
Ketika diisbatkan sifat tangan yang layak bagi kemuliaan Allah dan hanya Allah yang tahu. Artinya tangan, semua orang Arab tahu bahwa tangan yadun itu artinya adalah tangan. Tapi seperti apa? Wallahu a'lam. Kalaupun nanti ada ditemukan riwayat yang nanti kata tangan mungkin ditakwilkan kepada makna lain, tapi itu bukan dalam rangka menolak Allah punya sifat tangan itu hanya dalam bentuk penafsiran untuk dipahami. Apa contoh? Ketika Nabi bersumpah, wallazi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada di dalam tangan Allah. Nah, mungkin orang akan mentakwilkan tangan di situ. Oh, berarti kan tidak mungkin di sini ada tangan Allah. Tapi dalam penguasaan atau dalam kehendak Allah atau dalam segala macam lah nanti diartikan. Kalaupun ada pentakwilan seperti itu bukanlah takwil dalam artian yang terlarang tadi, tapi itu adalah tafsir untuk memahami mana, bukan untuk menolak adanya tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya hal-hal yang seperti itu kalau diikutkan dengan dalil. Ada kata wajah nanti diartikan kiblat, ada. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajah kamu saat sholat, fasamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Ada penafsirannya nanti oleh para ulama. Bisa di situ dimaknai dengan kiblatullah. Kalau kita di hutan, tidak tahu kita arah kiblat, sholatlah kemana kita anggap itu yang paling kita yakin arah kiblat. Maka wajhun di situ bermakna wijhatun. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Dialah Allah yang memalingkan kita kepada arah kiblat itu. Nah, oleh karena itu pentakwilan jika tujuannya bukan untuk menolak keberadaan sifat bagi Allah, maka itu namanya takwil. Ada memang, tapi yang terlarang itu adalah ketika berujung pada penolakan. Tidak mau dia meyakini kalau Allah itu punya wajah karena dianggap sama dengan manusia. Itu salah. Karena yang mengatakan ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwati fillah, taraktukum ala al-mahajjatil bayda, di atas jalan yang sangat terang. Terang akidah, terang ibadah, terang akhlak, terang segala-galanya. Namun seperti yang saya janjikan tadi, jelas dan terangnya Islam itu nanti itu akan dirusak oleh 3 hal berdasarkan kepada hadis Nabi. Lafaz hadisnya berbunyi, ini riwayat dari Imam Al-Baihaqi, walaupun para ulama dari segi kedudukan hadis tidak sepakat untuk mengatakan bahwa hadis ini sampai ke tingkat sahih. Banyak di antara mereka mengatakan dhaif, tapi datang dari jalan yang banyak. Sehingga sebagian menghukumkan dhaif, sebagian menghukumkan hasan. Dan Imam Ahmad termasuk yang menganggap hadis ini sebagai hadis yang sahih. Tapi banyak yang mengatakan ini dhaif dikarenakan oleh ada bermasalah pada sanad. Jadi tidak disepakati. Imam Ahmad termasuk yang mensahihkan, tapi ada yang lain mengatakan hasan. Namun orang-orang mengatakan bahwa hadisnya tidak sampai ke tingkat sahih atau dhaif, dia sepakat dengan maknanya. Karena maknanya betul. Jadi ada bahasa-bahasa begini, hadis ini dari segi riwayat adalah dhaif, tapi maknanya sahih. Nah, apa lafaznya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yunfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yahmilu hadzal ilma,
artinya adalah yahfazu hadzal din. Ilmu ini, agama ini, karena dalam riwayat yang lain seperti yang datang dari Umar bin Al-Khattab, agama itu disebut dengan ilmu. Umar bilang begini, inna hadzal dina ilmun fanzuru amman ta'khuzu dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah ilmu, maka tengok baik-baik dari mana kalian mengambil agama. Jangan sembarangan. Jangan-jangan salah ambil, nanti yang diajarkannya bukan agama yang benar, bukan keterangan, bukan jelas yang telah disampaikan oleh Nabi, tapi justru hal-hal menyimpang. Jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala di situ menyebut ad-din ilm. Ma yahmilu hadzal ilma, ilmu di sini artinya juga agama. Yahfazu hadzal din. Agama ini dijaga atau ada yang menjaganya min kulli khalafin uduluhu. Dari atau pada setiap generasi, agama ini akan dijaga oleh orang-orang yang udul, orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang thiqah, orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan agamanya. Dan itu dalam setiap generasi. Yunfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menjaganya dari ini tiga hal. Tahrifal ghalin, penyimpangan atau penyelewengan, tahrif yang datang dari orang-orang yang hulu. Wantihalal mubtilin, dan juga mereka akan menjaga agama ini dari orang-orang yang membatalkan agama itu sendiri. Wa ta'wilal jahilin, dan mereka juga akan menjaga agama ini dari takwil orang-orang yang jahil. Takwil. Jadi ada tiga. Al-inhirafu fid dini thalatha. Penyimpangan dalam agama itu nanti akan terdapat dari yang tiga ini. Saya tidak akan berikan penjelasan secara atau terlalu luas karena ini sangat panjang sekali tentu penjabarannya. Tapi setidaknya kita bisalah mengerti dengan 3 poin ini, walaupun tidak dengan penjelasan karena dulu juga sudah sering kita sampaikan. Yang pertama, tahrifal ghalin, penyimpangan yang disebabkan oleh ghulu. Bahkan dulu kita pernah ambil satu pembahasan di sini khusus bicara tentang ghulu. Ghulu itu artinya adalah tajawuzul had, melebihi batas yang seharusnya, itu ghulu. Tidak berada pada garis yang seharusnya, tapi melebihi. Dibuat garis sampai sikonya hanya sampai ke mana? Berarti melebihi. Ghulu. Dan ghulu itu sesuatu yang dilarang, karena itu sikap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian ghulu dalam beragama. Jangan ghulu dalam agama. Bagaimana ghulunya orang Yahudi, orang Nasrani? Bagaimana tajawuzul hadnya, melebihi batas garis itu seperti apa? Orang Yahudi tidak lagi menempatkan Uzair itu sebagai manusia biasa, sebagai orang yang alim, tapi mereka menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan. Berarti tajawuzul had, karena dia manusia. Orang Nasrani ternyata ghulu juga. Mereka tidak lagi menempatkan Isa Ibnu Maryam itu sebagai Rasul Allah, sebagai manusia, tapi sudah melebihi batas, menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Sama lah dari Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara Isa ibnullah. Yahudi bilang Uzair anak Tuhan, Nasrani bilang Isa anak Tuhan. Mereka ghulu. Datanglah pesan Nabi kepada para sahabat, hai sahabat-sahabatku, jangan kalian ghulu, la tutruni kama atratil an-nasara. Jangan kalian ghulu terhadap saya sebagaimana ghulunya
orang-orang Nasrani. Nabi berpesan seperti ini karena memang sangat mungkin terjadi orang tidak lagi menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata sebagai nabi, tapi tajawazal had, melebihi batas, memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi sebagaimana orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi melakukan itu pada Isa dan pada Uzair. Jadi Nabi antisipasi, kalian jangan seperti mereka. Lalu apa kata Nabi? Ana Rasulullah, saya ini Rasulullah, tetapi ana Abdullah, tapi saya adalah hamba Allah. Sedangkan sudah ada larangan Nabi dan untuk ghulu terhadap dirinya itu saja, tetap saja ada orang yang ghulu. Ada enggak orang yang ghulu kepada Nabi? Ada, memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi. Rasul tidak lagi hanya sekadar sebagai Rasul yang sangat mulia, tetapi diberikan sifat-sifat ketuhanan. Apa contoh sifat-sifat ketuhanan? Meminta kepada Nabi. Bahkan setelah Nabi wafat, datang ke kuburannya, lalu meminta-minta kepada beliau. Oh, kami tidak meminta-minta, Ustaz aja yang ngomong seperti itu. Cobalah tabayun sekali-kali. Yang ngomong mungkin tidak, tapi secara fakta berapa banyak orang melakukan kesalahan itu. Jangankan kepada Nabi, kepada kuburan-kuburan para wali, orang-orang dianggap soleh saja. Ya fulan, iqdi hajatana, kabulkan hajat kami. Hei Syekh, kabulkan hajat kami. Apa namanya itu kalau bukan meminta? Jadi yang pertama yang akan merusak kemurnian Islam tadi itu, Nabi sudah bilang jelas terang akan bisa menjadi kabur kembali, akan menjadi rusak kemurniannya, disebabkan oleh yang pertama tahriful ghalin, tahrif, penyimpangan yang datang dari orang-orang yang ghulu. Siapa contohnya orang ghulu? Syiah itu ghulu sekali kepada Husain. Para Syiah itu tawafnya di kuburan Husain. Dan kalau sudah sampai di kuburan Husain, yang dipanggil dalam doanya adalah Husain itu. Ya Husain, ya Husain, madadna ya Husain, madadna ya Husain, madad ya Husain. Bantu kami wahai Husain, tolong kami wahai Husain. Saat dia sampai di kuburan Husain, diikutkan nanti oleh sebagian orang-orang sufi. Karena orang-orang sufi banyak juga yang berasal dari Syiah itu. Sama, ada kesamaan. Dengan apa hulunya? Dengan para wali. Kalau udah wali itu kayaknya udah apa namanya, dia paling menentukan. Bahkan ada pula di antara mereka yang meyakini Allah itu kalau mau menurunkan bencana minta izin dulu sama wali itu. Dan itu bisa kita dengar, bisa ada yang viral yang seperti itu. Kalau kata wali itu ayalah turunkanlah, nggak diturunkan bencana sama Allah. Berarti hebat wali lagi daripada ada di antara di kalangan sebagian orang-orang sufi itu, wali itu lebih mulia daripada Nabi. Dan itu ada ungkapannya. Apa kata mereka? Al-anbiya, para wali itu, para nabi dan rasul itu, mereka hanya berada di pinggir-pinggir pantai. Sementara para wali sudah menyelam ke dasar lautan. Jadi Nabi itu pinggir-pinggir ya Bu. Tagak-tagak tepi-tepi pantai. Sementara wali sudah menyelam masuk ke dalam laut. Entah mungkin maksudnya menyelam lalu tenggelam. Sementara Nabi menikmati indahnya lautan. Kalau itu dimaksud mungkin tenggelam mereka dalam kesesatan, dalam kesalahannya. Dan banyak di antara mereka yang tidak menyadari dengan kesalahan itu.
Bahkan ada di antara tokoh sufi yang mengatakan kalau dia punya 10 sumber ilmu, 5 di bumi, 5 di langit. Dia sumber ilmunya 5 di bumi, 5 di langit. Nah, yang 5 di langit Jibril, pokoknya disabir nama malaikat dari itu. Yang 5 di bumi Rasul, Abu Bakar, Umar. Mereka menjadi pengakuan mereka sering bertemu itu dengan Nabi itu saat terjaga, sesungguhnya dilatar belakangi oleh keyakinan yang tadi itu. Datangnya Nabi itu langsung maju zikir kayaknya. Ini hulu, bagian dari hulu. Kalau diyakini rusak agama, makanya perlu menyampaikan ini. Ini tujuannya bukan mengolok-olok, bukan cence masalah, enggak. Untuk menyelamatkan umat dari kesalahpahaman. Ya, kalau tidak ada menyebui, banyak orang yang terpedaya bahkan percaya dengan hal-hal yang dikatakan oleh para wali yang tadi itu. Ada pula katanya wali dia punya surganya sendiri, dan dia nanti akan mengizinkan orang untuk masuk ke surga yang dia punya yang tadi itu sesuatu yang viral yang kita bisa dengarkan, bisa cek dan lain sebagainya. Jadi kecintaan mereka itu melebihi batas. Itu yang dulu. Mencintai orang yang soleh bagus. Hormati orang-orang soleh, hormati guru-guru kita, hormati orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau melebihi batas, itu yang akan menimbulkan kesalahan. Kepada Nabi saja tidak boleh berlebih-lebihan, melebihi batas dari yang seharusnya, apalagi kepada para wali. Banyak cerita-cerita. Ada katanya di antara wali itu yang bisa berzikir dalam satu napas 7.000 kali mengucapkan zikir subhanallah. Satu kali napas. Masuk akal? Kecuali kalau akalnya tidak sehat lagi, mungkin dia bisa percaya. Maka yang bisa percaya itu hanya orang-orang yang akalnya sudah tidak. Satu napas berzikir 7.000 kali, coba. Zikir itu amal yang baik, bagus sekali. Tapi jangan dibuat-buat cito. Berzikirlah sesuai dengan disuruh oleh Rasul kita. Sesuaikan saja, karena jalannya sudah terang, jalannya sudah jelas. Kalau dibuat-buat, inilah yang akan merusak kemurnian Islam. Apa tadi? Ada pertanyaan, tapi sebelum bertanya, ambo pernah dulu mendengar dan baca. Di dalam tingkat orang sufi itu ada makam tertinggi yang dikutuk oleh ini bukan di bumi bijak lagi berada lagi, malah ikut merusak agama. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah ada hubungan Mu'tazilah dan Asy'ariyah? Karena saya itu orangnya sufi medasi. Apakah ada hubungannya? Hubung kayaknya ya barangkali bisa saja ada. Tapi hubung yang paling jelas antara sufi itu dengan Syiah. Soal-soal keyakinan itu banyak kesamaan, termasuk dalam soal hulu tadi itu. Kalau orang Syiah hulunya kepada Husain, kalau orang sufi hulunya kepada para wali. Hubungannya dengan Asy'ariyah bisa jadi ada persoalan akidah. Dalam masalah akidah bisa saja mereka sama. Soal bagaimana mengenal Allah, soal sifat-sifat Allah, bisa saja mereka sama. Karena sesama mereka itu bisa menyatu. Yang tidak bisa mereka bersatu, hanya satu aja dengan Wahabi, itu ya tidak bisa. Yang lain bisa semua. Dengan orang-orang yang ingin mengajak kepada kemurnian Al-Quran, apalagi orang Syiah. Kalau sudah kita bilang kembali kepada sunnah, orang Syiah pertama yang akan menolak. Kenapa demikian? Orang Syiah punya hadis sendiri. Dua hadis. Bagi orang Syiah, kalau sanad hadis itu tidak berujung, rantainya itu tidak pada wali, pada imamnya, kan ada imam 12.
Kalau itu bukan dari riwayat mereka, nanti dari Ali sampai pada Nabi. Kalau bukan itu, berarti bukan hadis. Itu oleh orang Syiah. Akhirnya datang orang mengajak kembali kepada sunnah. Tentu tersinggung belek. Oleh karena itu mereka lah yang paling benci terhadap dakwah sunnah itu. Dan dari mereka lah muncul berbagai macam istilah itu. Tapi orang kadang sulit untuk menerima itu. Kenapa mereka begitu benci sama dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena itu dakwah mengajak kepada kemurnian Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Sunnah. Orang Syiah sekarang ingin menguasai Jazirah Arabia itu. Ka'bah itu ingin dikuasai. Sehingga dengan berbagai macam cara. Nah, jadi kalau ada kesamaan, ya bisa saja ada kesamaan dalam berbagai hal. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama ya. Tadi saya janji tidak panjang-panjang. Pertama, tahrif al-ghalin. Yang kedua, intihal al-mubtilin. Ada dua makna di sini. Berujung pada membatalkan agama. Dia punya dua makna. Pertama, intisabuddin ma laysa minhu. Memasukkan ke dalam agama sesuatu yang bukan agama. Yang kedua, mengeluarkan dari agama apa yang sebenarnya bagian dari agama. Jadi mengeluarkan sesuatu dari agama yang benar itu bagian dari agama, atau sebaliknya, memasukkan sesuatu menjadi agama padahal bukan agama. Maka Imam Malik bilang apa yang pada masa Nabi bukan agama, maka pada masa ini bukan menjadi agama. Jadi apa yang pada masa Nabi tidak menjadi bagian dari agama, maka selanjutnya sampai pada zaman kita, sampai selanjutnya nanti tidak juga akan boleh menjadi ketentuan agama. Sebab agama sudah terang, agama sudah jelas. Taraktukum ala al-mahajjatil bayda. Nah, oleh karena itu sesuatu yang tidak bagian dari agama lalu bolehkah kita membuat syariat baru? Nah, karena syariat sudah jelas datang dan sudah sempurna disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sinilah nanti munculnya istilah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan ini dalam persoalan agama, bukan dalam persoalan urusan-urusan dunia atau wasilah dalam beragama. Wasilah dalam beragama itu tidak merubah agama. Bolehkah kita sholat di atas karpet warna merah? Apakah kita sedang menambah-nambah agama? Tidak. Oke, contoh. Haruskah pakai warna merah? Tidak juga. Itu wasilah. Bolehkah kita ke Mekah pakai pesawat? Boleh, tidak apa-apa. Nak pakai pesawat, nak pakai kapal, nak berenang di laut itu, baik. Walaupun memang untuk mempersulit diri tidak dibolehkan. Tapi yang jelas itu bukan bagian dari agama. Itu adalah sarana, wasilah, itu urusan dunia. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Kalau lah masalah dunia boleh kembangkan asal tidak melanggar ketentuan umum. Ketentuan umum itu contoh karpet masalah dunia. Tapi karpet harus halal, jangan dibayu. Berarti ada ketentuan agama yang tidak kita penuhi. Hal-hal yang lain umpamanya dalam persoalan dunia silahkan. Kita mau sarapan apa pagi-pagi? Silahkan. Nak lontong,
Tapi di Bayu sudah tuh. Itu ketentuan umum. Tapi untuk yang masalah-masalah rinciannya boleh kembangkan. Dalam masalah agama, enggak. Ketika Nabi mengatakan sholat mesti diawali dengan takbiratul ihram. Itu ketentuan agama nomor 2. Jadi ubah. Sholat mesti diakhiri dengan salam. Itu ketentuan agama. Jadi ubah. Ketika ada yang merubah, pasti langsung bisa disalahkan. Berarti dia mengeluarkan sesuatu dari agama menjadi tidak bagian dari agama. Maka orang Syiah mengakhiri sholatnya tidak dengan salam ke kiri, salam ke kanan, tapi dengan tepuk paha 3 kali. Kalau nampak orang sholat capo ada 3 kali, itu Syiah. Kenapa begitu mereka cara mengakhiri sholat? Ternyata kenapa 3 kali? Itu laknat untuk Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini kadek kunci dah kan nomor 3. Dibuat hadis begitu ada. Mereka benci pada Aisyah Ummul Mukminin, dibuat hadis begitu ada. Mungkinkah hadis kebencian terhadap Aisyah datang dari Ali? Tidak mungkin. Kalau ada ayat-ayat yang berhubungan dengan siksaan neraka, itu kok ini maksudnya Abu Bakar, Umar. Kalau ada ayat-ayat yang agak di situ ada pujian, ini maksudnya Hasan, Hussein. Maka penafsiran mereka itu penafsiran yang sangat tidak bisa diterima. Itu masuk nanti pada poin yang ketiga setelahnya. Nah, jadi yang kedua, kemurnian Islam akan dirusak oleh intihalil mubtilin, iddia. Ada orang yang ngaku-ngaku itu bagian dari agama, padahal tidak. Kalau menambah-nambah seperti itu, itulah nanti akan disebut sebagai kullu bid'atin dhalalah, karena memasukkan sesuatu yang bukan dari agama menjadi agama. Dan kebalikannya sama, mengeluarkan apa yang menjadi ketentuan agama menjadi tidak. Umpama hari raya Idul Adha ini kita tidak perlu berkorban. Boleh tidak? Tidak, karena berkorban adalah ritual yang ada pada hari raya Idul Adha. Saya dulu punya dosen waktu di Maroko S2 namanya Al-Qadhi Barhun. Raja ketika itu mengatakan begini, ini cerita kawan sebelum dia ngajar itu, dia di penjara. Raja bilang karena persediaan kambing sudah semakin berkurang, maka untuk tahun ini jangan ada yang korban kambing. Dibantahlah oleh Al-Qadhi Barhun. Tidak bisa, ini ketentuan agama, jangan dirubah. Kalaupun tidak semua bisa, tapi ada yang bisa. Dan tidak akan habis kambing kalau akhirnya dia masuk penjara. Keluar dari penjara itulah dia mengajar kami ulumul hadis. Dan dia punya buku sangat banyak sekali. Dimintanya kami menghafal 50 hadis. Apa kata kawan? Dia Syekh banyak kali katanya. 50 hadis suaranya rasa banyak. Ternyata Syekh itu sudah menghafal lebih dari 13.000 hadis. Kalian 50 apa semuanya hanya. Jadi itu semangat penuntut ilmu zaman sekarang. Dan dia ngajar itu setelah keluar dari penjara. Jadi tidak boleh. Ini ketentuan agama lalu kita coba keluarkan. Ini menjadi tidak lagi bagian agama. Sama dosanya dengan memasukkan sesuatu yang bukan agama. Apa yang sudah terang haram dalam agama lalu ingin tidak diharamkan, berarti kita salah. Apa yang tidak menjadi hukum lalu kita buat pula hukumnya menjadi harus begini. Padahal agama tidak ada mengharuskan. Nah, seandainya itu tradisi, biarlah dia jadi tradisi. Tapi jangan menjadi ketentuan agama sehingga itu menjadi sesuatu yang dianjurkan. Ini kalau jadi ketentuan agama, kita mengharapkan pahala di balik perbuatan itu.
Bagaimana mungkin Allah memberikan pahala sementara dia sendiri tidak menyuruh untuk melakukan. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, takwilul jahilin. Takwilul jahilin. Agama ini akan selalu dijaga oleh orang-orang yang udul, orang-orang yang terpercaya dari yang ketiga, takwilul jahilin. Takwil orang-orang yang jahil. Apa makna takwil jahilin di sini? La yakhda tafsiruddin ilal qawaid wal usul. Penafsiran agama ini tidak lagi tunduk kepada kaidah-kaidah dan usul-usul yang muktabarah. Para ulama sudah merumuskan kaidah-kaidahnya, ada usulnya. Sekarang ada nas. Tapi tidak dipahami dengan kaidah yang benar. Dibawalah nanti kaidah-kaidah akal. Sehingga kaidah akal ini dikedepankan daripada nas itu sendiri. Karena dianggap nas tidak cocok dengan akal. Takwil kan itu. Muncul takwil kenapa? Karena akal tidak bisa lagi menerima. Ini tidak mungkin nih, Allah ini punya kaki, ini tidak mungkin nih. Karena seolah-olah sama dengan makhluknya, nyata bayang adanya kakinya. Padahal contoh tadi lah kaki meja, tidak terbayang di awal-awal adanya meja, tidak manusia. Kalau sesama makhluk saja istilah yang sama, tapi maknanya, bentuknya sudah berbeda. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehendak takwil itu sesungguhnya muncul adalah karena mengedepankan apa yang diyakini oleh akal dianggap nanti tidak cocok, tidak sama, sehingga perlu ditakwilkan, perlu dirubah. Maka merubah makna dalam takwil seperti itu sama dengan tidak menerima hakikat atau makna zahir, makna asli dari lafaz, dan itu adalah satu kesalahan dalam beragama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya sama sekali tidak menggiring mereka untuk mencari-cari seperti apa. Nabi hanya mengajak mereka untuk mengimani dan percaya. Apa dia harus percaya? Ya Allah menyuruh, Allah yang mengatakan, maka itu wajib percaya. Tetapi sekali lagi, laisa kamitslihi syai'un. Ikhwati fillah, saya kira ini penjelasan ringkas dari 3 poin tadi. Dan dalam setiap generasi akan ada orang-orang terpercaya, para ulama-ulamanya yang punya ilmu yang mumpuni dalam menjaga kemurnian agama, kemurnian syariat dari 3 golongan tadi. Orang-orang yang hulu, orang-orang yang mendatangkan hal-hal baru dalam agama, atau orang-orang yang mentakwilkan tanpa dasar. Sehingga takwil itu definisi para ulama adalah sarful lafzi an ma'nahul asli ila ma'nan akhar biduni dalil. Itu definisinya. Memalingkan makna kata dari mana asal kepada makna lain biduni dalil, tanpa ada dalil. Andalan mereka dalilnya hanya akal, lalu kemudian baru dicarikan ayat-ayat yang sesuai, dan ternyata semuanya hanya kembali kepada satu ayat, laisa kamitslihi syai'un. Masa satu ayat ini menolak semua ini? Di situ saja itu sebenarnya sudah sebuah penyimpangan. Tapi semua, saya yakin firqah-firqah aliran tadi mungkin punya niat yang baik, karena semua mereka ingin menyucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas untuk Allah. Niatnya tentu akan baik, kan ingin membersihkan Allah dari semua tidak pantas. Nah, cuma caranya harus kembali kepada cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Sekira sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Kita tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah, bisa mendatangkan ilmu, bisa memberikan pemahaman akidah khususnya. Semua yang benar itu bimbingan dari Allah. Kalau ada yang salah dan keliru,
itu karena kebodohan dan kekurangan ilmu, mohon untuk dimaafkan. Satu hal yang harus dipahami bersama, majelis dalam kajian seperti ini sama sekali bukan tujuannya untuk buat ribut, bukan untuk menyebarkan ujaran kebencian, tetapi semata-mata ingin menjaga umat ini dari hal-hal yang salah ketika orang lain tidak mau menyampaikan itu salah. Maka kita punya tanggung jawab untuk menyampaikannya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.